Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua sehat walafiat selalu ya. Oke, semangat belajar ya. Kali ini kita akan membahas tentang kelompok sosial. Kelompok. Kelompok sosial adalah kumpulan individu yang berinteraksi. Nah, itu ya. Yang penting di sini hakikatnya adalah berinteraksi. Nah, mereka semua berinteraksi. Oke ya. Menurut Robert Camerton, yang namanya kelompok sosial itu memiliki pola interaksi. Jadi pasti ada interaksinya ya. Yang kedua, mendefinisikan dia adalah anggota kelompoknya. Kalau kamu merasa kamu itu misalnya anggota kelompok 11 IPS 1, maka kamu harus mau piket, kamu harus mau misalnya menjenguk temannya yang tidak sehat ya, begitu ya. Terus yang ketiga adalah pihak yang berinteraksi dan orang lain juga tahu dia itu sebagai anggotanya. Oke ya, begitu ya. Itu menurut Robert K. Merton, yang namanya kelompok sosial itu seperti itu. Nah, pada intinya apa tadi? Interaksi. Menurut Emil Durkheim, kelompok itu ada dua, yaitu solidaritas mekanik. Solidaritas mekanik maksudnya itu dia itu persatuannya itu seperti mesin ya, saling membutuhkan, kayak mobil misalnya ya. Kalau bannya itu gembos, dia nggak bisa jalan, bensinnya nggak ada, dia nggak bisa jalan juga. Pokoknya salah satu nggak ada, langsung kehilangan. Misalnya yaitu masyarakat pedesaan. Jadi solidaritasnya atau persatuannya sangat kuat. Bagaikan mobil, nggak ada satu orangnya, misalnya dia sakit, nggak sehat ya, pasti akan ditanyakan, dijenguk dan sebagainya ya. Itu adalah masyarakat desa. Sebaliknya, solidaritas organik, persatuannya seperti organ. Matanya belekan masih bisa makan, kakinya keseleo masih bisa berjalan di sekolahan, masih bisa nulis tangannya patah tulang masih bisa ke sekolah, masih bisa jalan, kakinya sehat. Nah itu ya. Jadi persatuannya nggak begitu kuat, jadi hilang satu nggak kerasa. Orang kota itu temennya nggak sehat, nggak tahu, tiba-tiba dia meninggal dunia 7 hari baru ketahuan ya. Itu karena persatuannya sangat tidak kuat. Menurut Ferdinand Tonis membagi masyarakat menjadi dua, yaitu Gemeenschap atau paguyuban dan Geselschap katembayan. Biasanya disingkat gini, lek Gemeen orang desa ya, desa orangnya guyup rukun, dia intim itu akrab, privat, eksklusif, dia akrab sekali lah, ini orang desa. Lek Gemeen uyup desa, Gemeenschap paguyuban desa, gitu aja lah gampangnya ya. Geselschap patembayan. Untuk Mbak Gisel tembem wong kota ya. Jadi dia itu nggak kuat patembayan tuh. Ya sama tadi seperti yang orang desa dan orang kota tadi ya. Gemeenschap dan Geselschap. Kemudian menurut Charles Horton Cole, kelompok ada dua, kelompok primer itu akrab, orangnya sedikit, saking sedikitnya jadi akrab, tahu. Misalnya keluarga sedikit orangnya, kamu tahu toh si mbakmu siapa, bapakmu siapa, karena sedikit, nggak banyak maksudnya ya. Ya kemudian kelompok sekunder, orangnya banyak, saking banyaknya nggak kenal. Misalnya PGRI,
sama-sama guru, Bu Diana dengan Pak Dani, tapi saya nggak kenal karena dia guru di Papua sana. Ya, itu namanya kelompok sekunder. Oke, itu dulu ya menurut para ahli. Baca dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.